Angkat suara besar buat Tuhan Allah kita yang ajaib. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Nyatakan bersama-sama. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata di tempat ini Tuhan, mengatasi bumi. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama, katakan, ku bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu bagi setiap kami, atas penyertaan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Kami letakkan iman percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan bersama, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari angkat suara sembah Dia.
kemuliaan-Mu sempurna, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Kasih Yesus, biar hanya nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi segala-galanya, mengatasi rasa takut kami, mengatasi kegagalan kami, mengatasi masalah kami, mengatasi setiap dosa pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Nyatakan bersama. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, ini doa kami Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Katakan bersama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Ini seru doa kami Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu di kayu salib dosaku. Kenapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan Yesus bersama-sama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan di negeri kami Indonesia, sebab oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu. Mari jemaat kita yang bersama-sama serukan bersama, katakan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Mari bersama-sama katakan, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku
Indonesia. Indonesia bagi. Sama-sama serukan katakan Indonesia bagi kemuliaan. Boleh sekali lagi berikan sorak saya yang tertulis bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Masih tetap berdiri jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Boleh berikan tos kepada Bapak Ibu di kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menebus dosamu. Mari kita pujikan lagi bersama-sama dengan sukacita. Katakan, kami terima setiap kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Setiap belenggu dosa dipatahkan di tempat ini. Haleluya. Kami yang selanjutnya, mari sama-sama nyatakan darah yang kudus mengangkat pujian bagimu. Amin. Serukan, kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Katakan bersama-sama, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kemenangan Tuhan. Katakan bersama, haleluya. Kemenangannya Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari bertepuk tangan bersama-sama, umat tebusan Tuhan. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Ini pujian kami dari yang ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Pujian dari umat yang dibebaskan Tuhan. Sama-sama. Bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan kau besar dan hidup. Jemaat Gideon serukan bersama-sama, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Serukan bersama-sama, katakan kami terima kuasa-Mu. Jemaat Gideon sama-sama, kami terima kemenangan yang Kau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami percaya ada roh Tuhan yang menyertai setiap kami. Pasti mujizat-Mu terjadi. Mari angkat tanganmu sama-sama lambaikan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sama-sama serukan bersama, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
suara buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita yakini bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita dipilih menjadi umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kita dipilih segala bangsa, katakan ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih kuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, katakan ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan bersama-sama, umat pilihan Tuhan, serukan. Kita dipilih dari segala bangsa, ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami bagi Engkau Tuhan. Pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Puji nama Tuhan, sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Sama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memilih setiap kami. Terima kasih Kau telah menebus setiap kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat dan terang Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku.
tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita akan bersama-sama di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, inilah hidup, serahkan padamu segala cinta-cintaku, masa depan kami bawa kepada Engkau Tuhan, pemilik kehidupan kami. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan, ini doa kami Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siang hari ini boleh gak kita sejenak untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan buat bangsa kita tercinta Indonesia. Mari saya ajak kita untuk pejamkan mata bersama-sama, dan nanti kita akan bersama-sama berdoa. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan Bapak Ibu. Kita sama-sama tahu negara Indonesia saat ini lagi gak dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi kita mau sama-sama percaya Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Kuasanya terlalu sempurna, tercurah bagi setiap kita. Untuk pokok doa yang pertama, kita bersyukur atas kemerdekaan Indonesia, dan kita akan berdoa agar bangsa ini semakin maju, damai, adil, dan juga sejahtera. Mari sama-sama angkat suara kita berdoa. Kami mendoakan Indonesia. Negara kami besok akan bersama-sama merayakan kemerdekaan 21. Sungguh-sungguh usia wajar. Saya percaya Tuhan akan menyertai Indonesia di usia ke-81 sampai seterusnya.
Untuk pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk pemerintah dan setiap jajaran pemerintah yang ada, agar Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan integritas, Tuhan memberikan keberanian dalam memimpin, serta menegakkan setiap hukum dan keadilan yang ada di Indonesia. Mari sama-sama angkat suara kita sekali lagi berdoa buat pemimpin yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk setiap pemimpin yang ada di negara kami, Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Di lingkup RT, kami percaya Tuhan, setiap pemimpin yang Tuhan percayakan semuanya dalam kendali tangan Tuhan. Tuhan mengirimkan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang gak main-main menjalankan mandat, menjalankan jabatannya, menjalankan posisinya. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada setiap pemimpin yang ada di bangsa, bagi setiap orang-orang yang Tuhan percayakan itu anak-anak Tuhan sekalian. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, keberanian dalam memimpin, keadilan, kesejahteraan di Indonesia. Untuk pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa untuk persatuan dan kerukunan serta keamanan di negara kita Indonesia, agar setiap persatuan bangsa tetap terpelihara, kerukunan antar umat beragama semakin kuat, dan Indonesia dilindungi dari berbagai macam ancaman. Mari angkat suara kita sama-sama berdoa. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap ancaman yang datang dari luar Indonesia, menjauhkan negara kami, menjauhkan bangsa kami. Tuhan berikan persatuan, berikan kesatuan di antara umat beragama, di setiap suku, agama, ras dan budaya. Semuanya boleh bersatu hati, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan, semuanya sama. Bagi umat-umat Kristen yang mungkin saat ini lagi diungsi, bencana, tidak didirikan gereja dan lain sebagainya, bukakan hati dan pikiran semua, agar setiap umat beragama di Indonesia, setiap orang diberikan bersatu bertoleransi bersama-sama. Untuk pokok doa yang keempat, kita akan berdoa untuk setiap kesejahteraan rakyat, setiap keluarga yang ada di Indonesia, setiap generasi-generasi muda penerus bangsa. Setiap keluarga-keluarga boleh diberkati, setiap generasi muda dipersiapkan menjadi penerus bangsa yang punya karakter, yang punya integritas, dan juga berdoa agar perekonomian di Indonesia boleh terus bertumbuh. Kita akan sama-sama angkat suara kita. Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan umat di Indonesia, Tuhan. Kami tahu saat ini masih banyak rakyat-rakyat yang masih belum dilayani, masih jauh, Tuhan. Kami mohon Tuhan, memberikan hikmat kepada setiap pemimpin daerah yang ada, kesatuan hati menjangkau setiap orang-orang yang ada, setiap kesejahteraan di Indonesia boleh merata, jauhkan dari roh benci, jauhkan dari roh yang tidak takut akan Tuhan. Agar setiap perekonomian yang ada berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, jauh dari korupsi dan lain sebagainya. Kami doakan, kami tak mungkin mampu tanpa Tuhan. Yang terakhir, kita akan berdoa bersama-sama bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, agar gereja terus menjadi terang dan garam, serta membawa dampak dan berkat nyata bagi bangsa Indonesia. Apapun denominasinya, kita akan sama-sama doakan bersama-sama, satu hati. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, setiap izin-izin yang dipersulit. Tuhan bukakan hati pemerintah-pemerintah yang ada, urus tanah-tanah perizinan dan lain sebagainya, warga-warga yang ada, Tuhan. Berikan mereka kasih, berikan mereka kesatuan hati, Tuhan. Nyatakan
berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Ini doa kami Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi negara kami Tuhan. Apapun yang terlihat tidak mungkin, apapun yang terlihat mustahil, bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Nyatakan kuasa-Mu bagi negara kami. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan sama-sama nyatakan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan ke seluruh bumi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik, yang termeriah bagi Tuhan. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Kami mau mengucapkan berkat atas Indonesia. Bahkan secara khusus Tuhan, di tengah-tengah segala doa yang sudah kami naikkan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam hari-hari ini Tuhan terkena musibah gempa bumi. Tuhan, saudara-saudara kami yang baik di NTT, entah itu yang di Sumatera, entah itu yang di Sulawesi, Tuhan Kau mau memberkati mereka semua. Beri mereka kekuatan, beri mereka penghiburan, beri mereka jalan keluar yang terbaik datangnya daripada Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah-tengah kami boleh memperingati ulang tahun ke-81 tahun ini, kami boleh terus juga melihat kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada atas bangsa kami. Sungguh Tuhan, untuk mereka yang berduka, untuk mereka yang sedang mengalami musibah, untuk mereka yang mengalami ketakutan, untuk mereka yang mengalami trauma, untuk mereka yang
yang mengalami duka, untuk mereka yang mengalami sakit penyakit dan membutuhkan pertolongan-Mu, kami mohonkan belas kasihan-Mu Bapa, tercurah bagi bangsa kami, tercurah bagi saudara-saudara kami. Biarlah sungguh mereka tetap boleh melihat ada belas kasihan Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan yang mereka alami. Mereka boleh tetap melihat ada campur tangan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah segala kesukaran yang mereka alami. Dan kami berdoa biarlah Tuhan kebangunan rohani justru terjadi saat ini, karena kami sadar kami manusia yang lemah, kami manusia yang memerlukan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami terus perlu bergantung kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sungguh Tuhan kasih setia-Mu nyata di tengah-tengah kami semua umat-Mu ini. Terima kasih di tengah-tengah bangsa-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Tuhan, urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, dan urapi juga setiap kami akan merenungkan firman-Mu. Biar kami semua boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman-Mu. Dan setiap kita siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, terima kasih juga untuk tim Praise and Worship yang boleh melayani kita semua dalam kita boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, lawatan Tuhan besar atas kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, di tengah-tengah kita bersuka cita karena boleh memperingati 81 tahun Indonesia, ya, berulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kita juga turut prihatin begitu ya dengan saudara-saudara kita yang kita tahu beritanya boleh mengalami gempa bumi yang luar biasa dan terjadi kalau saya tidak salah lihat begitu ya di BMKG ya, BMKG itu menuliskan bahkan kemarin sampai jam 7 malam ya itu sudah 377 kali gempa kalau saya nggak salah lihat begitu. Dan ya ada tanah longsor di mana-mana, dan ternyata lalu banyak yang juga sharing di Medan juga mengalami gempa ya, dan memang yang paling besar di NTT itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita terus berdoa ya. Mari kita terus berdoa karena justru dari sinilah kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah, kita manusia yang terbatas, kita membutuhkan belas kasihan selalu atas hidup kita, atas bangsa kita, atas negeri kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah melalui kejadian-kejadian yang hebat, yang besar, yang menggemparkan ya, biarlah disinilah justru kita berdoa ada kebangunan rohani yang luar biasa terjadi atas negeri kita. Karena di mana-mana boleh menyadari ya betapa mereka perlu Tuhan, betapa mereka manusia yang rapuh, betapa mereka perlu kembali kepada Tuhan. Sehingga kita berdoa revival, kebangunan rohani boleh terjadi atas bangsa kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada saat siang hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kita, saya beri judul kalau di flyer itu Shalom Maker begitu ya. Tapi saya ingin dalam bahasa Indonesianya yaitu kita pakai kata ini ya, pembawa shalom. Katakan sama-sama 1, 2, 3, pembawa shalom. Ya, biarlah kita semua boleh menjadi pembawa shalom sehingga revival boleh terjadi di negeri kita. Nah nanti kita akan secara khusus membahas dari Yeremia 29 ayat yang ke-7 ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, bayangkan ya apa yang terjadi ketika misalnya ini ada dua orang tua sama-sama punya anak kecilnya,
ya anaknya katakan mungkin lah sama-sama SD-nya begitulah ya. Dan dua-duanya dalam kondisi yang sama-sama mengalami sakit emah gitu ya. Telat makan, sakit emah, mahnya kambuh begitulah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika dua-dua mahnya kambuh, ternyata di saat yang bersamaan dua-dua ini sama-sama nggak punya uang ya untuk membeli obat sakit emah, dan tiba-tiba lalu ada satu orang datang ke orang tua yang sebelah sini begitu ya. Lalu ngasih ini promah. Wah ya, nggak tahu kalau Bapak Ibu Saudara-saudari biasanya sakit emah pakai obat apa ya. Kalau saya biasanya pakai promah atau milanta kayak gitu-gitu ya. Bukan promosi ya. Tapi ini hanya ilustrasi Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah tapi bayangkan lalu orang ini kasih obat sakit promah begitu ya. Ada orang tua ini, lalu dikasih ke anaknya, kamu minum sakit emah ya supaya sembuh. Wah sembuh. Lalu orang tua yang sebelah sini bilang kepada orang tua yang gini, anakku tuh juga sebetulnya lagi sakit emah loh. Kita cari promah tuh nggak ketemu, ya terus juga uangnya nggak ada. Tapi orang tua yang sebelah sini bukannya membagi, tapi dia malah berkata gini, wah kita terberkati oleh Tuhan sekali ya, sehingga kita bisa dapat promah. Ya kita ini berkat Tuhan loh gitu kan. Lalu yang sini berusaha menyampaikan, iya loh ini anakku ini sakit emah ya, butuh obatnya ini gimana supaya lambungnya ya bisa pulih kembali. Orang tua ini sambil bilang gini, ya kita ini dapat berkat Tuhan. Kalau ini dapat anak kita dapat promah ini ketika sakit emah. Dan pembicaraan selesai sampai situ. Apa yang menjadi respons kita? Emosi juga ya. Loh itu kan tablet itu udah banyak, Bu, ya dibagi gitu loh ya kan gitu ya. Ya dibagi gitu loh, jangan dipakai sendiri begitu kan Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, ternyata lalu itu diambil sendiri dan dia hanya cuma bilang, oh ini berkat Tuhan atas keluarga kami, ini berkat Tuhan untuk anak-anak kami, dan tidak mau berbagi gitu. Wah tentu akan sangat menjengkelkan bukan? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, itu juga ya yang terjadi ketika kita diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, jadi umat Tuhan, tapi kita nggak mau menjadi pembawa shalom atas negeri kita. Nah, mari kita baca ayatnya sama-sama ya. Yeremia 29 ayat yang ke-7 ya. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, teks ini enggak muncul begitu saja ya. Tapi kita tahu Yeremia 29 ini merupakan surat yang dikirim dari siapa? Dari Nabi Yeremia. Ngirim ya, dia dari Yerusalem, posisinya Nabi Yeremia ini posisinya di Yerusalem, dia ngirim ke orang-orang Yehuda. Orang-orang Yehuda ini posisinya di mana? Apakah dia di Yerusalem? Enggak. Tapi posisinya mereka tuh lagi dibuang di Babel. Mereka lagi dibuang di Babel, Yeremia kirim surat itu. Nah, orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel itu, mereka lagi hidup di mana? Di bawah pemerintahan, di kekuasaannya Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Orang-orang Yehuda ini mereka kehilangan tanahnya mereka kehilangan rumahnya mereka, kehidupan normalnya mereka sudah hilang, bahkan pusat kehidupan nasional mereka semua sudah habis. Karena mereka posisinya bukan lagi di Yerusalem, tapi mereka sedang dibuang di Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi masalahnya sebagian nabi memberikan harapan palsu. Oh, kamu di pembuangan di Babel itu semua akan segera berakhir. Tenang gitu ya. Tapi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan yang berbeda. Berbedanya apa? Dia bilang begini, Tuhan itu berkata apa? Tuhan berkatanya, kalian semua orang Yehuda di Yerusalem, di Babel, bangun rumah, tinggallah di situ, tanam kebun, makan hasilnya, berkeluargalah, bertambah banyaklah, dan usahakanlah kesejahteraan kota Babel itu. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita posisinya sebagai orang-orang Yehuda yang dibuang di Babel saat itu, apa yang terjadi? Kita mungkin ya bersama-sama dengan umat Yehuda yang lain, kita akan berkata seperti ini, loh kami ini kan bukan orang Babel, ngapain kita harus bangun kesejahteraan, tinggal di sini, mikirin kesejahteraan kota Babel. Tapi Tuhan menjawab, iya aku tahu kamu bukan orang Babel, tetapi aku menempatkan kamu di Babel saat ini.
Mereka mungkin berkata, ya oh Babel kan bukan rumah kami. Tapi Tuhan menjawab, iya tetapi selama kamu di sana, usahakanlah kesejahteraannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita juga begitu ya, kita nggak memilih kota tempat kita tinggal. Wah kok aku tinggalnya di sini, kok tinggalnya di kota Malang, atau bahkan mungkin kok aku harus ditempatkan ya di tempat A, di praktek A, entah dalam studi, entah dalam pekerjaan. Kok aku harus ada di tempat studi ini, aku harus ada di tempat pekerjaan ini, aku harus di tempat magang ini, aku harus ada di tempat yang seperti ini. Bahkan mungkin kita nggak memilih zaman yang kita jalani ini. Tetapi kebenarannya adalah ternyata tempat yang tidak kita pilih sekalipun itu dapat menjadi tempat bagi Tuhan mengutus kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Tempat yang gak kita pilih, zaman yang gak kita pilih sekalipun, itu bisa menjadi tempat Tuhan mengutus kita. Nah sebab itu pertanyaannya adalah bagaimana agar kita dapat menjadi pembawa shalom di negeri Indonesia yang tercinta ini, ya, bahkan di kota Malang ini, bahkan di rumah kita masing-masing, bahkan di tempat studi kita masing-masing, di tempat magang kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing. Bagaimana agar kita bisa menjadi pembawa shalom ini? Nah yang pertama ingin saya bagikan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari adalah kita perlu mengusahakan kesejahteraan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, mengusahakan kesejahteraan. Ya, mari kita usahakan kesejahteraannya. Teksnya jelas, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Ya, dibuang ke Babel. Justru harus mengusahakan kesejahteraan itu. Kita ada di Malang, kita ada di tempat tinggal kita, di lingkungan kita, di sekolahan kita, di tempat kuliah kita, di tempat kerja kita, di tempat manapun kita berada. Usahakanlah kesejahteraan kota itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kata usahakanlah kesejahteraan ini, itulah yang muncul kata shalom ya. Kata shalom yang selalu kita ucapkan berkali-kali kalau ibadah shalom ya kan, semua jawab shalom gitu kan ya. Nah shalom itu Bapak Ibu Saudara-saudari bukan hanya berarti nggak ada perang ya, tetapi memiliki pengertian yang lebih luas. Kata shalom itu keadaan yang utuh, keadaan yang baik, keadaan yang aman, dalam kondisi yang sehat, makmur, harmonis, mengalami kesejahteraan. Itulah arti kata shalom. Dan kondisi yang seperti ini, ya itu yang perlu diusahakan. Babel itu kan bangsa yang sudah menaklukkan orang-orang Yehuda. Dari Yerusalem dipindah dibawa ke Babel. Nah, membawa mereka sebagai tawanan. Tapi Tuhan berkata, usahakanlah shalomnya Babel. Usahakanlah kesejahteraan Babel. Kita pun juga. Kita menjadi berkat bukan karena telah terlebih dahulu, itu karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita. Bukan karena, waduh, aku di kota Malang yang mungkin ya, wah kok kurang suka. Aku ada di zaman yang kok nggak enak. Aku ada di tempat kerja, aku ada di tempat kuliahan yang kok nggak enak. Tapi itu kita memberkati bukan karena masalah tempat, tapi karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kita itu perlu mengasihi, itu bukan mengasihi sesama manusia dan membenci musuh kita, tetapi bahkan kita itu diminta oleh Tuhan Yesus mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang telah menganiaya kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Bapa yang di surga. Setuju katakan amin? Karena kita adalah anak-anak Bapa kita di surga. Kita berbeda ya kan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu yang mengasihi sesama kita dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Mungkin aduh Tuhan, kok yang ini menjengkelkan, kok yang itu menjengkelkan, yang ini menjengkelkan ya. Kita mungkin tidak terima dengan entah kebijakan pemerintah kah, entah kita mungkin di tempat studi kita, di tempat magang kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita sedang berada, mungkin gak setuju. Mungkin itu kok menjengkelkan. Tapi kita perlu mengusahakan kesejahteraannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ini salah satu contoh ya. Kalau kita tahu kita berada di bawah naungan Sinode Gereja Betel Indonesia, GBI. Di Indonesia, ini contoh yang benar-benar nyata di negeri kita, begitu ya.
itu sebetulnya ya sekarang memang usianya itu 56 tahun Bapak Ibu Saudara-saudari ya. GPI itu sekarang usianya 56 tahun. Itu sinode, bukan hanya GPI Gideon ya, tapi secara sinode Gereja Betel Indonesia secara sinode usia 56 tahun. Awalnya dari berapa gereja? Hanya dari 26 gereja Bapak Ibu Saudara-saudari. Di Indonesia ini, di negeri ini GBI itu awalnya hanya dari 26 gereja. Tapi pada waktu tahun ini sidang majelis daerah kemarin ya, Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham, Ketua Sinode GBI menyampaikan sekarang ada berapa gereja? Dia berkata ada 7.300 sekian gereja. Dari 26 gereja sekarang jadi 7.300 sekian gereja. Bahkan itu dengan 18.000 pejabat. 18.000 pejabat ini maksudnya ada yang pendeta Pratama, pendeta Madya, dan pendeta penuh. 18.000 orang itu para pendetanya saja begitu ya. Dengan anggota jemaatnya berapa di tahun ini? Itu 3 sampai 4 juta anggota jemaat GBI baik di negeri ini maupun GBI-GBI yang ada di luar negeri sana. Dan nanti 6 Oktober 2026 akan ada HUT dari ulang tahun dari Sinode GBI ya. Itu Pak Rubin berkata dia akan juga termasuk mengesahkan akan ada Museum Pentakosta dan Museum GBI begitu ya. Akan mengesahkan Museum Pentakosta dan Museum GBI. Dan kita lihat bagaimana gereja kita ya, Gereja Betel Indonesia ternyata mereka itu berusaha terus berdampak membagi bangsa ini sehingga apa? Menghasilkan mau itu para artis-artis yang cinta Tuhan, bisnismen-bisnismen yang cinta Tuhan, ya orang-orang yang ada di pemerintahan yang cinta Tuhan, mereka orang-orang yang dipulihkan, mereka orang-orang yang dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Ya bayangkan 3 sampai 4 juta anggota jemaat di GBI. Ya, GBI bisa jadi berkat bagi 3 sampai 4 juta orang di negeri ini. Agar banyak orang itu boleh mengalami pemulihan kembali dengan Tuhan. Boleh dibangkitkan imannya di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi kan itu baru gereja ya. Kita tahu ada 7 gunung pengaruh bukan ini kita ya, di bidang kehidupan kita. Ayo kita bawa nilai kerajaan Allah di setiap bidang kehidupan kita. Entah itu yang pertama dari keluarga kita bentuk karakter generasi kita, keluarga kita. Entah itu kita di gereja ya, untuk membentuk iman, nilai, worldview tentang iman yang benar, yang sejati, yang sesuai dengan Injil Kristus. Dan bagi kita juga ada di area pendidikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini membentuk pola pikir, membentuk pengetahuan. Ayo kita pengaruhi itu semua. Ya, bergerak di bidang pemerintahan, membentuk hukum, kebijakan, kehidupan publik. Mereka yang hidup di bisnis, ya kita semua yang ada di bisnis, area bisnis, bentuk perekonomian, ciptakan lapangan pekerjaan, pengelolaan sumber daya. Bahkan yang kita ada di media komunikasi, ya membentuk informasi, opini, narasi masyarakat. Dan kita ada mungkin di seni dan hiburan, ya entah itu fashion, entah itu yang jadi artis, entah itu yang make up artis begitu ya, yang bagian seni musik begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, bentuk budaya melalui musik, film, seni, olahraga, hiburan dan lainnya. Nah, dimanapun area kita, ayo kita bawa pengaruh nilai kerajaan Allah ke setiap bidang kehidupan. Dan biarlah melalui keberadaan kita, Indonesia boleh mengalami kesejahteraan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, bayangkan jika setiap orang Kristen di kota ini ya, termasuk dimulai dari setiap kita saat ini, ya kita bertanya dalam diri kita, bagaimana ya melalui pendidikan saya, anak-anak di kota ini menjadi lebih baik. Entah orang tua yang punya anak, entah yang jadi guru, ya. Bagaimana ya ilmu yang saya pelajari itu bisa memberi kontribusi bagi kota ini. Bagi yang sedang studi ya, coba pikirkan. Bagaimana ya melalui profesi saya, pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, orang-orang di kota ini boleh mengalami pertolongan. Bagaimana ya?
Bagaimana ya bisnis saya menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang di kota ini. Ya ada begitu banyak orang yang membutuhkan keuangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya dengan beberapa saudara di sini saya sempat sharingkan ya hari-hari ini ada yang juga baru mengontak saya sangat memerlukan kebutuhan keuangan begitu ya karena keadaan keluarganya yang ya cukup sensitif kalau kita ceritakan di umum seperti ini ya, tapi ada yang saya sempat sharingkan dari beberapa dari kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana bisnis saya menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang di kota ini? Bagaimana kehadiran kita gerejanya, ya baik GPI Gideon dan kita semua gereja-gereja di kota Malang ini, mari kita bagaimana kita gerejanya membuat kota ini bisa menjadi lebih baik. Dan bayangkan ketika semua boleh memikirkan seperti itu, kita percaya kota ini boleh mengalami kesejahteraan yang datangnya daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Mari kita mengusahakan kesejahteraan. Dan yang kedua, bagaimana agar kita bisa menjadi pembawa shalom itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari adalah kita perlu berdoa bagi kota. Sekarang sama-sama 1 2 3 berdoa bagi kota. Ya mari kita berdoa bagi kota kita, berdoa juga bagi bangsa dan negara kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, jelas ayatnya, ya usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Shalomnya kota kita, shalomnya bangsa kita, itulah juga menjadi shalomnya kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ini menarik kenapa? Kita perlu memperhatikan urutannya. Yang pertama memang kita disuruh cari kesejahteraannya, iya. Tapi kita juga perlu berdoa baginya. Artinya apa? Keterlibatan sosial kita sebagai umat Tuhan tidak boleh dilepaskan dari ketergantungan kita kepada Tuhan. Yang artinya apa? Kita bekerja, oh iya. Tapi kita juga berdoa. Kita melayani, iya. Tapi kita juga berdoa. Kita membangun bangsa ini, membangun kota ini, iya, tapi kita juga perlu berdoa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang mengubahkan kota itu bukan kekuatan kita, tetapi Tuhan yang bekerja melalui kita umatnya. Yang setuju katakan amin. Boleh kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Hanya Dia yang sanggup yang mengubahkan kota ini. Bukan karena kekuatan kita, biarlah kuasanya bekerja melalui setiap pekerjaan kita, usaha kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya Tuhan itu tidak hanya meminta untuk orang-orang Yehuda ini hanya berdoa seperti ini ya. Tuhan keluarkan kami dari Babel. Enggak. Tapi mereka berdoa apa? Biarlah Tuhan berdoa, ini kami perlu berdoa bagi Babel. Bukan hanya supaya kami keluar dari Babel, tapi supaya Tuhan Engkau juga memberkati Babel. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, doa seperti ini mengatakan apa? Ya, doa ini seperti ini kalau bagi kita apa? Bukan hanya kita berkata Tuhan berkati keluarga saya. Tapi kita juga mau berdoa, Tuhan biarlah keluarga-keluarga di kota ini diberkati Tuhan juga. Kita bukan hanya berdoa, Tuhan berkatilah gereja kami ini. Tapi kita juga berdoa, Tuhan berkatilah gereja-gerejamu yang ada di kota ini. Kita bukan hanya berkata, Tuhan berkatilah bisnis saya supaya maju sukses, ya, supaya berhasil. Tapi kita juga berdoa apa? Tuhan berkatilah perekonomian kota ini. Agar makin banyak orang mengalami kesejahteraan. Ya, bukan hanya kita memberikan ya masa depan kepada anak saya, Tuhan berkati masa depan anak saya. Enggak, tapi juga berikanlah Tuhan ya masa depan bagi generasi di kota ini. Dan doa kita itu akhirnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi doa kita berdoa bagi kesejahteraan kota ini. Persis seperti yang sudah kita lakukan barusan ini tadi. Pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita menyempatkan untuk kita berdoa
bagi kesejahteraan kota kita, bagi kesejahteraan bangsa kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan perhatikan kalimat Tuhan ini menarik, kenapa? Karena dikatakan sebab kesejahteraannya itu adalah kesejahteraanmu. Jadi jelas ada hubungan antara kota tempat kita tinggal dengan umat Tuhan. Ada hubungannya. Jangan kita pikir, wah kita pokoknya umat Tuhan di kota ini, ya sudah. Kita jadi pokoknya kita percaya Yesus, selesai. Tidak ada urusannya sama kota ini. Enggak. Ternyata Tuhan berkata ada hubungan yang kuat antara kota ini dengan umat Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan. Kenapa? Karena kalau kota ini mengalami kehancuran, gak damai sejahtera, gak ada kesejahteraan, umat Tuhan juga akan merasakan dampaknya. Tetapi sebaliknya, siapa yang dapat berdoa kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, ya yang melalui Kristus kita bisa mengenal Tuhan yang benar. Siapa yang bisa berdoa kepada Tuhan itu, memohonkan anugerah Tuhan agar kota yang tempat kita tinggal ini dapat damai sejahtera, selain daripada umat Tuhan itu sendiri. Kalau bukan kita yang berdoa, siapa lagi? Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak hanya tinggal di kota ini, tapi kita dipanggil untuk mendoakan kesejahteraan kota ini. Ini saya mau sedikit kesaksian juga lah ya. Ya ini berkaitan juga kemarin dengan wisuda lagi begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah dengan wisuda ini apa yang menarik begitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari ingat begitu, saya sempat menyaksikan pada waktu saya studi ini, kata ya ini ilustrasi ya, katakan waktu saya itu studi S1 begitu ya di Surabaya di UPH begitu. Itu saya mengucap syukur karena apa? Karena pada momen itu saya tuh kok bisa, saya kan suka worship leader begitu ya, dan ternyata itu kali pertama dan kali terakhir kampus itu mengundang Sidney Muhede begitu ya. Kalau kita yang terbiasa dengan pujian penyembahan, mungkin kita tahu lagu Bersamamu Bapa ya, GPCC Worship, True Worshipers begitu ya. Nah itu Sidney Muhede diundang dan wah bisa sepanggung melayani bersama. Bagi saya ini kalau bukan Tuhan yang ngepaskan waktunya, enggak akan bisa gitu ya, enggak akan ketemu. Itu pengalaman saya S1. Lalu kemudian saya S2 di ini ya, di STTI Surabaya. Itu juga menarik. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu Saudara ingat, saya juga pernah sharing ya. Itu Bapak Pendeta Kris Marantika begitu ya, pendiri dari STTII ya, teolog besar lah ya di masa dia hidup ya. Itu dia bisa-bisa datang ke STTI Surabaya. Dia ngajar, dia khotbah, dan saya waktu itu selesai dia ngajar, saya bilang, Pak doakan saya begitu, tolong doakan saya gitu ya. Didoakan, dan siapa yang sangka itu kali terakhir dia datang ke STTI Surabaya, karena setelah itu dia sakit dan meninggal. Kalau bukan Tuhan yang ngepaskan waktunya, saya pikir bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi. Enggak mungkin gitu ya, bisa miss. Lalu saya kerja, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sempat bekerja di salah satu bank swasta ya. Itu juga seperti itu ya. Yang terjadi adalah sering yang banyak terjadi itu program-program yang kontrak hanya 3 tahun, kontrak sampai 35 tahun selesai gitu ya. Pas kok saya masuk, pas dibuka itu jadi pegawai tetap sampai nanti usia 55 tahun pensiun begitu ya. Kok ya pas lalu ujian semuanya lolos begitu ya, dan bisa jadi pegawai tetap. Dan saya pikir ini lagi-lagi kalau enggak karena Tuhan yang ngepaskan atur waktunya, enggak mungkin semua terjadi. Lalu sampai saya ke S2 mengambil ini ya, pertumbuhan gereja di STT Saat. Itu juga pas waktu saya studi. Kok ya pas ada salah satu dosen yang dia habis studi dari Amerika, dia datang ke Malang, dia buka konsentrasi pertumbuhan gereja. Begitu ya. Dan saya pikir kalau saya masuk sebelumnya saja, atau 1 atau 2 tahun, 3 tahun sebelumnya, tidak akan ketemu itu dengan jurusan itu. Akhirnya saya masuk, saya yang ambil jurusan itu, pertumbuhan gereja. Ya, lalu bahkan kita
tahu ya begitu dengan perintisan gereja GBI Gideon ini, waduh ini tambah banyak sekali kesaksiannya ya, dari mau semua alat musiknya, semua ininya, bahkan gedung tempat kita ibadah sudah berkali-kali lah ya, bahkan para pelayan-pelayannya sudah berkali-kali saya sharingkan ini. Kita semua bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan atas gerejanya ini. Bahkan ini yang paling update ya, berarti mana ya ini ya, pada waktu saya kemarin wisuda di doktoral di STTI Jogja, itu juga menarik. Kenapa? Karena Tuhan izinkan kok bisa gitu ya. Jadi itu pas saya wisuda, ini mencetak sejarah memang di STTI ini juga terjadi pertama kalinya sepanjang sejarah begitu ya. Dan bagian pemerintahnya di Jogja, saya lupa bimasnya atau apanya itu, waktu memberikan kata sambutan juga bilang ini pertama kalinya terjadi di Jogja begitu ya. Biasanya S1, S2, S3 kalau wisuda itu yang paling banyak S1 gitu ya. Yang paling sedikit S3. Kali itu gitu ya, ini kok bisa S3 jumlah mahasiswanya paling banyak begitu ya. Paling banyak di wisuda dibanding S1 dan S2. Wah, saya rasa ini pengalaman yang unik gitu ya. Pengalaman yang unik yang bahkan mungkin kalau kita pikir kecil, tapi kalau enggak Tuhan paskan waktunya ya enggak bisa gitu ya, enggak ketemu gitu kan. Kok ya bisa pas gitu loh, kok enggak setahun sebelumnya saya wisuda atau setahun sesudahnya ya kok ya pas itu gitu loh ya. Dan saya bersyukur bahkan salah satu yang wisuda dengan saya itu, jadi saya tuh mengenal salah seorang ya namanya Pendeta Victor Leo. Dia ini kalau Bapak Ibu tahu, jadi saya tuh kan di STTI Surabaya punya rektor, ya kan. Bapak Pendeta Victor Leo ini yang memberkati rektor saya waktu menikah. Lalu rektor saya punya anak waktu menikah itu dia juga yang memberkati. Berarti kan sudah tahu ya berapa seniornya dia ya. Dan dia ini lulusan dari Dallas Theological Seminary, S2-nya di Amerika. Dia buka gereja di Australia, begitu ya. Dia buka gereja di Australia dan ternyata dia juga ambil S3. Di waktu yang bersamaan dengan saya juga ambil S3. Kelasnya ketemu, saya sampai berkata, waktu juga wisuda, sampai wisuda bareng gitu ya. Saya sampai berkata, wah Pak Victor Leo gitu ya, suatu kehormatan ini saya bisa wisuda bersama dengan legendnya gitu ya. Legendnya ini, waduh luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, yang ingin saya sampaikan apa begitu ya. Ini kisah saya dan saya percaya bahwa setiap kita punya kisah hidup kita masing-masing. Kita melihat, ternyata Tuhan tuh ngatur loh hidup kita. Ternyata Tuhan tuh masih berdaulat loh atas hidup kita. Mungkin ada banyak tekanan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak mungkin yang bisa kita, aduh Tuhan kok begini, begitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam setiap hidup kita, ternyata Tuhan masih bekerja, Tuhan berdaulat, Tuhan punya kuasa mengatur dengan otoritasnya yang terbaik dalam setiap hidup kita. Setuju katakan amin? Amin. Nah yang ingin saya sampaikan apa? Sebab itu ayo kita berdoa Bapak Ibu saudara-saudari. Karena kita masih punya Tuhan yang sangat spesifik kok mengatur hidup kita. Setiap detail hidup kita. Saya percaya kalau saya boleh ngalami Bapak Ibu saudara-saudari ketika terus mengingat, menelusuri ya kembali setiap jejak batu peringatan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karya Tuhan, saudara kan pasti akan ketemu. Ternyata selama ini Tuhan tuh ngatur ya. Dan sebab itu kita bisa terus berdoa, mempercayakan negeri kita, bangsa kita, kota kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada perbedaan besar antara mengkritik kota dan mendoakan kota. Ada perbedaan besar antara mengkritik bangsa kita dan mendoakan bangsa kita. Orang yang hanya mengkritik akan berkata, wah kota ini makin rusak, bangsa ini makin rusak. Tapi orang yang berdoa berkata, ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan kota ini. Tuhan yang memulihkan bangsa ini. Orang yang hanya mengeluh berkata, wah generasi sekarang ini makin buruk lah. Beda sama generasi saya dulu. Tapi orang yang berdoa, dia akan berkata, Tuhan bangkitkanlah generasi ini, bagi negeri ini, bagi kota ini.
Orang yang hanya melihat masalah akan berkata, sudahlah, tidak ada harapan bagi negeri kita, tidak ada harapan bagi bangsa kita, tidak ada harapan bagi kota kita. Tapi orang yang berdoa, dia akan berkata, Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Ayo doa mengubah kita dari hanya penonton, melihat, ini gak beres, itu gak beres. Diubah menjadi kita adalah menjadi pendoa syafaat. Dari pengkritik, diubah menjadi pembawa shalom. Sebab itu mari kita berdoa bagi kota kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Mungkin kita akan berkata, ini mengganggu berhala hati kenyamananku. Ya, ngapain? Kita itu kan inginnya Tuhan tuh memberkati kita saja. Ngapain kita tuh kok Tuhan tuh harus mengutus kita? Emang masih zaman ya kita itu harus berdoa, mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa ini, kok rumit amat, ya kan? Kita kan fokus pertanyaan kita ya sebetulnya ya apa yang saya dapat gitu loh. Ya kan, selama ini kita berdoa, kita mungkin berkata, wah lihat bangsanya gak makin pulih kok, negerinya gak makin baik kok, kotanya ya makin kacau kok. Tetapi ternyata menjadi pembawa shalom, ya ini menjadi beban bagi kita, mengganggu kenyamanan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus, Kristus yang menebus kita. Di tengah segala keluhan kita, di tengah segala ketidakberdayaan kita menghadapi semua kekacauan yang terjadi, Kristus itu menebus kita agar kita menikmati shalom yang sejati. Bagaimana dunia yang rusak oleh dosa, bahkan kita rusak oleh dosa, Kristus menebus kita supaya kita beroleh damai sejahtera daripada Allah yang hidup. Kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Dan lalu Kristus mengubah status kita agar kita dapat menjadi pembawa shalom di dunia yang patah pengharapan ini. Bahkan kita tahu Kristus nanti akan datang kedua kali untuk menghadirkan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, agar kita dapat menikmati shalom yang sejati itu selama-lamanya bersama dengan Dia, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, ingat ya, already but not yet. Ada yang masih ingat ya? Ada yang masih ingat? Itu Clement itu sama Clarice ingat terus itu kemana-mana. Already but not yet ya. Kita ada di masa di mana Kristus memang sudah menebus kita, tetapi pemulihan segala sesuatu itu masih akan datang nanti ketika Kristus datang kali yang kedua. Di tengah-tengah masa ini kita tahu ya Kristus sudah menebus, tapi belum pemulihan total. Nanti pada langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, disitulah semuanya akan dipulihkan total. Maka di masa yang sekarang inilah kita tahu kita perlu Tuhan, kita perlu belas kasihan Tuhan, kita perlu tuntunan Tuhan, kita perlu terus Tuhan memegang tangan kita. Kita tahu kita terus perlu bimbingan Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebab itu kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, ayo kita jadi pembawa shalom. Kita yang sudah menikmati shalom dari salib Kristus itu, kita menjadi pembawa shalom itu di dunia kita yang patah harapan ini sampai nanti ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, ketika Kristus kedua kalinya datang menjemput kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah dengan lensa Injil kita melihat ya, untuk kita boleh mengusahakan kesejahteraan kota kita tadi, untuk kita berdoa bagi kesejahteraan kota kita hari ini ya. Karena apa? Karena kita tahu pengharapan kita itu bukan kepada pribadi yang mati, bukan kepada satu pribadi yang gak jelas, tapi kepada Allah yang sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Kepada siapa? Karena kita pengharapannya kepada Hakim yang adil, yang telah membenarkan kita oleh darah-Nya. Mungkin kita tahu hakim di dunia ini ada banyak ketidakadilan yang terjadi, tetapi Allah kita adalah hakim yang adil.
Dia sudah membenarkan kita. Kita orang berdosa dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena darahnya. Pengharapan kita itu kepada Raja yang pemerintahannya tak berkesudahan. Di atas segala semua pemerintahan yang ada, kita tahu kita punya Raja di atas segala raja. Dia yang sudah menebus kita, Dia yang memegang kekuasaan tertinggi, dan kepadanya lah Dia, ya, kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Saya undang tim musik, tim pujian boleh maju, tim memuji, tim musik boleh maju. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah kita boleh merenungkan firman Tuhan apa yang sangat menegur kita hari ini. Firman Tuhan apa yang sangat menguatkan ataupun meneguhkan kita saat ini. Firman Tuhan apa yang dapat kita bawa pulang saat ini. Biarlah nama Kristus Yesus Tuhan yang ditinggikan di atas segala-galanya. Yesus, biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan, yang kami muliakan ya Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu besar. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Mari kita angkat tangan kita sama-sama serukan. Layaklah segala
Biarlah shalom-Mu turun atas bangsa kami, Tuhan. Shalom-Mu turun atas negeri kami. Kami umat-Mu datang menyembah, kami umat-Mu meninggikan Tuhan, sebab Kau layak. Biarlah hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami, kebangunan rohani terjadi atas bangsa kami, kebangkitan terjadi atas bangsa kami. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan ditinggikan atas bangsa kami. Biarlah shalom-Mu turun atas negeri kami, Tuhan. Biarlah shalom-Mu turun atas kota Malang kami yang tercinta, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang sudah memberikan shalom-Mu itu kepada kami, kami boleh menjadi pembawa shalom atas kota kami. Kami boleh menjadi pembawa shalom bagi negeri kami, bangsa kami. Biarlah sungguh Tuhan kami boleh mengusahakan kesejahteraan kota kami, mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Dan biarlah kami terus boleh berdoa bagi bangsa dan negeri kami. Karena kami tahu kami berharap kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menebus kami, dan Tuhan yang terus memelihara, menyertai kami sampai Engkau datang kali yang kedua, menjemput kami untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Biarlah sungguh karya agung-Mu Tuhan boleh dinyatakan atas bangsa kami, atas negeri kami, atas kota kami, melalui keberadaan kami ini masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini ketika kami juga akan memberkati Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan Kau mau tolong, biarlah ini Tuhan bukan supaya kami diberkati, tetapi karena Tuhan sudah memberkati kami terlebih dahulu. Biarlah ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Akan sama-sama siapkan persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Selamat memberikan persembahan. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan
dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari kita berdiri bersama-sama. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati melalui ibadah hari ini boleh lambaikan tangan kita. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin, amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah doa berkat, jangan pulang dulu ya. Karena kita akan ada something yang spesial, yaitu di tengah-tengah perayaan 81 tahun kemerdekaan, kita mau bagi-bagi door prize ya. Bagi yang ikut online, mohon maaf gak kebagian begitu ya. Ya yang datang onsite yang gak akan kebagian Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan setelah itu kita akan ada perjamuan kasih sedikit ya. Kita akan sama-sama boleh beramah-tamah satu dengan yang lain. Kita boleh bersuka cita bersama untuk merayakan pemeliharaan Tuhan atas bangsa kita. Mari bersama-sama sekarang kita akhiri ibadah kita. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pulanglah dan jadilah berkat kemanapun Tuhan mengutus kita. Jadilah garam dan terang dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari.